Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara dingin terdengar, mengandung niat membunuh yang sangat kuat, membuat semua orang yang hadir gemetar. "Kamu, bajingan kecil, apakah kamu akan mati kali ini?" Liang Tian menggertakkan giginya. Dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Qiang Feng selanjutnya. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius, dan kekuatan di tubuhnya berputar saat ini, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Dia tahu bahwa serangan kekuatan penuh dari praktisi Rana Zotian tingkat 6 tidak bisa dianggap remeh. Tepat ketika dia sedang berjaga, Qiang Feng tiba-tiba melangkah, dan bumi retak terbuka. Cahaya kuning tua keluar dari tubuhnya dan mengalir ke celah di bawah. Bumi, batu, dan gunung. Tangannya berubah dan dia mengangkatnya ke udara. Bumi bergetar, ribuan sinar cahaya keluar dari celah-celah, dan aura berat yang tak terlukiskan memenuhi udara, membuat Anda merasa seperti sedang membawa gunung, tidak mampu bergerak 1 inci pun. "Buka!" Qiang Feng berteriak keras, sedikit melengkungkan telapak tangannya, dan tiba-tiba mengangkatnya ke atas. Raungan pelan terdengar, dan retakan selebar puluhan kaki terkoyak ke segala arah. Samar-samar, tampak seperti gunung besar terlihat terbentuk di bawah tanah. Wajah Chu Guangsheng terlihat khawatir. Dia menatap gunung yang menjulang, dan rasa dinginnya tak terkendali melonjak di seluruh tubuhnya. Seni bela diri yang sangat kuat. Tingkat seni bela diri ini mungkin telah mencapai seni bela diri Chungyang yang ekstrem, sangat dekat dengan seni bela diri Huan Huang. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menarik nafas pelan, dan cahaya ungu kemasan melonjak di seluruh langit, memicu gelombang turbulent. Saat dia menarik dan membuang nafas, 7 segel, buka. Chu Guangsheng tampak serius, menempuk telapak tangannya dengan keras ke sandaran takhta, dan berteriak dengan suara rendah. Cahaya ungu kemasan melonjak dengan ganas, memantulkan seluruh langit menjadi warna ungu kemasan yang megah. Saat berikutnya, 7 berkas cahaya keluar darinya, lalu menembus ke langit. Saat melihat ke atas, dapat melihat 7 segel cahaya ungu kemasan, seukuran telapak tangan di bagian atas pilar cahaya. Segel cahaya itu tergantung di langit. Dari kejauhan, tampak seperti 9 bintang ungu keemasan yang tergabung di langit, bersinar dengan cahaya ungu kemasan yang menyilaukan. Apa itu? Banyak orang terkejut melihat ke-9 cahaya segel keemasan, dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di antara 9 segel cahaya ungu kemasan, mereka menyadari aura menakutkan yang membuat dunia bergetar. Keterampilan spiritual yang sangat aneh. Mata Yulinglang berkedip. Dia melihat ke atas langit. Ekspresinya tiba-tiba terkejut. Mungkinkah ini adalah takhta Dewa 9 segel yang menempati peringkat ke-16 dalam daftar roh bumi? Memikirkan hal ini, dia terkejut di hatinya. Harta langka seperti itu benar-benar muncul dalam diri seorang pemuda. Tapi kekuatan ini jauh lebih kuat. Secara logika, bahkan singgasana Dewa 9 segel yang asli seharusnya tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Qiang Feng melirik ke langit, ekspresinya langsung berubah, dan kemudian dia berteriak dengan tajam. Bumi meledak dengan dahsyat. Semua bangunan dalam radius 1000 kaki ditelan, dan lubang besar muncul di kota barat. Melihat pemandangan ini, banyak orang berburu-buru mundur, menatap lubang besar dengan wajah ngeri.
Hal buruk apa yang tersembunyi di baliknya? Area di sekitar lubang raksasa itu terus runtuh dan segera berukurannya menjadi 2 kali lipat. Pada saat ini, gunung yang tersembunyi di bawah tanah perlahan muncul dari sana. Dalam sekejap, semua orang mendapat ilusi bahwa saat gunung berbatu itu muncul, seluruh bumi sedikit tenggelam. Wah, suatu kehormatan bagimu bisa mati karena gerakan ini. Wajah Qi Yang Feng memuram, dan matanya dingin tertuju pada Chu Guangsheng. Tidak perlu, kamu harus menyimpan kehormatan ini untuk dirimu. Chu Guangsheng tersenyum dingin, sombong dan bodoh. Qi Yang Feng mendengus dingin. Dia maju selangkah, mengangkat telapak tangannya ke atas, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Gunung bebatuan yang setengahnya terbuka tiba-tiba terbang menjauh dari lubang besar dan bergegas menuju ke Chu Guangsheng yang tinggi di langit. Kemanapun gunung-gunung itu lewat, udara meledak dan gelombang udara yang mengerikan menyapu melonjak di atas langit. Banyak orang yang melihat pemandangan yang menggemparkan ini dan tidak bisa menahan gemetar. Serangan yang begitu mengerikan sungguh menghancurkan. Ekspresi Chu Guangsheng menjadi lebih serius dari sebelumnya. Tangannya berubah dan 7 segel cahaya ungu kemasan tiba-tiba meledak. Aliran ungu kemasan bergulir menyapu dari sana, memenuhi seluruh langit. 7 segel yang menyegel langit. Suara gemuruh rendah bergema di 9 langit, dan tekanan yang tak terlukiskan diam-diam menyelimutinya. Semua orang merasa ngeri dan melihat ke tengah aliran cahaya ungu kemasan, di mana mereka melihat sebuah gulungan besar. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, menggenggam tangannya dengan ringan, lalu perlahan merentangkan kedua sisi. Tampaknya ada suara gelombang ilahi yang terbentang antara langit dan bumi, dan gulungan besar berwarna ungu kemasan itu perlahan dibuka ke kedua sisi, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Di tengah segel ungu kemasan, cahaya menyilaukan memancar. Pusaran besar ungu kemasan perlahan berputar, dan kemudian dihisap menakutkan meledak darinya. Tampaknya, bahkan jika dunia jatuh ke dalam pusaran air ungu kemasan, dunia akan tersegel secara permanen dan tidak dapat melarikan diri. Sepertinya tebakan nona besar. Pil itu pasti berasal dari tangan bocah ini, kata Paman Feng dengan ekspresi aneh. Untuk dapat menampilkan serangan kekuatan mental yang menakutkan, kendali atas kekuatan mental harus luar biasa. Dengan tingkat kultivasi ini, memurnikan pil darah naga hanyalah hal yang paling mudah. Yun Lilang tersenyum tipis. Awalnya, ketika Chu Guangsheng memamerkan kekuatan spiritualnya, dia baru yakin 70%. Tapi sekarang, setelah melepaskan serangan kekuatan mentalnya ke tingkat ini, tebakannya telah meningkat menjadi 100%. Saat diagram penyegel surga dibuka, 2 serangan mengerikan saling berhadapan jatuh di langit, dan aura kekerasan keluar darinya menyelimuti seluruh dunia. Ekspresi Qi Yang Feng berubah karena terkejut. Dengan menatap gambar penyegel surga dengan ekspresi penuh rasa tidak percaya. Dengan kekuatan mental anak ini, bagaimana dia bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan? Tidak peduli apa, hal ini aku harus membunuh anak ini. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di kemudian. Ketika niat membunuh Qi Yang Feng melonjak di dalam hatinya, gunung berbatu itu bergegas, lalu bertabrakan dengan diagram penyegel surga. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sunyi. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti berjalan. Namun, keheningan seperti ini hanya berlangsung sesaat. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang menggemparkan, dan seluruh kota barat terguncang. Setelah itu, fluktuasi hebat terjadi,
dan seluruh langit di kota barat dipenuhi dengan dua jenis cahaya yang panas. Dari kejauhan, seperti akhir dunia akan datang. Fluktuasi yang hebat menyapu gelombang. Seluruh langit diaduk menjadi kekacauan, dan sebagian besar awan tebal terkoyak. Kekuatan bertarung anak laki-laki ini yang sebenarnya tidak kalah dengan talenta terbaik dari Sekte Tianu. Dari kejauhan, Paman Feng melihat ke arah serangan kekerasan yang menutupi seluruh langit dengan kaget saat bergumam. Mendengar ini, Yun Linlang sampai juga mengangguk sedikit. Dengan warna aneh di matanya yang cantik, dia terkekeh, pria yang unik. Dibandingkan dengan para jenius terbaik dari Sekte Tianu yang sombong, pemuda di depannya ini adalah pria yang tampak seperti sedikit sombong. Namun, kesombongannya semacam ini tidak akan membuatnya jijik, tetapi akan memberi perasaan istimewa kepada orang lain. Sulit untuk menjelaskan perasaannya itu. Ini adalah semangat unik zaman ini, semacam dorongan yang tidak takut pada musuh yang sulit dan berbahaya. Mungkin festival Sekte Tianu ini akan menjadi sangat menarik. Yun Linlang tersenyum lembut, lalu berkata dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Di atas langit, pusaran ungu kemasan yang tergeletak di tengah diagram penyegel surga berputar dengan gila-gilaan, dan aliran kekuatan hisap keluar darinya, menarik bumi, bebatuan, dan gunung, mencoba menyedot semuanya, hancurkan berkeping-keping. Melihat pegunungan semakin dekat ke pusaran air ungu kemasan, Qiang Feng tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Dia berteriak dengan tajam dan mencurahkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke bumi, batu, dan gunung. Gelombang demi gelombang kekuatan yang dahsyat menyapu, dan bumi, bebatuan, dan gunung terus melonjak, dan segera melampaui diagram penyegel surga. Saat berikutnya, pegunungan Dian yang semakin membesar menderu ke depan dengan menghantam diagram penyegel surga lagi. Suara keras terdengar, dan pusaran ungu kemasan pada diagram berputar dengan ganas, menyerap sedikit demi sedikit kekuatan yang datang dari bebatuan dan pegunungan. Ketika kekuatannya berkurang, bumi, bebatuan, dan gunung mulai bergetar hebat, dan ukuran tubuh yang melonjak dengan cepat turun kembali. Dalam sekejap, ukurannya berkurang menjadi setengah dari diagram. Ambillah, Zhou Guangsheng membentuk segel dengan tangannya, lalu tiba-tiba menunjuk dengan satu jari. Kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari pusaran ungu kemasan, menarik bumi, batu, dan gunung yang mendekat sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qiang Feng berubah drastis. Pusaran itu sangat aneh, bahkan bebatuan dan gunung pun tidak dapat menahannya. Memikirkan hal ini, tatapan tajam muncul di matanya. Dia menggigit ujung lidahnya, membuka mulutnya, dan menyemburkan seteguk darah. Panah darah menembus ruang dan melesat ke bebatuan dan gunung seperti berteleportasi. Dalam sekejap, darah kaya muncrat darinya, mewarnai langit di bawah warna merah darah. Rusak, rusak, Qiang Feng tampak galak dan berteriak berulang kali. Pegunungan berwarna darah meletus dengan energi darah yang kaya, yang berkumpul tinggi di langit dan berubah menjadi tangan raksasa. Saat berikutnya, tangan raksasa berwarna darah yang menutupi langit, menggenggam gunung, bebatuan, dan lalu menghantamkannya ke dalam diagram di depannya. Hampir seketika, suara keras yang memekakan telinga terdengar, membuat gendang telinga semua orang perih. Fluktuasi yang hebat melanda seperti gelombang pasang, dan suara pecah yang sangat halus tiba-tiba datang darinya, menyebabkan ekspresi Zhou Guangsheng berubah. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap dari dekat ke tengah tempat pegunungan berwarna darah.
dan diagram penyegel surga bertabrakan. Ekspresinya menjadi serius. Apakah mungkin diagram tidak dapat memblokir serangan lawan? Buntut ledakan masih menyebar dengan dahsyat, dan suara gemuruh masih terdengar. Dan pemandangan mengerikan seperti itu akhirnya berangsur-angsur melemah setelah berlangsung selama setengah jam. Cukuang Seng buru-buru melihat ke atas ke langit, di mana pegunungan berwarna darah dan diagram penyegel surga menghilang pada saat yang sama. Kekuatan kekerasan yang awalnya mengamuk antara langit dan bumi telah lama menghilang, hanya menyisakan langit yang berantakan. Hembusan napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan mata semua orang membelalak tak percaya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari praktisi Rana Zotian tingkat 6, dan serangan mengerikan yang diperkuat dengan menggunakan esensi darahnya. Namun kini, pukulan dahsyat itu tertahan di diagram ungu kemasan. Memikirkan adegan ini sekarang, mereka masih menganggapnya sangat sulit untuk percaya. Pada saat ini, Qiang Feng tiba-tiba memerah, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan aura kuat yang melonjak di sekelilingnya juga mulai melemah dengan cepat. Itu sebenarnya diblokir. Dia bergumam dengan bingung. Dia telah mencoba yang terbaik sekarang, bahkan menggunakan esensi darahnya, tetapi dia masih belum dapat mendapatkan keuntungan apapun. Setelah beberapa saat, Qian Feng perlahan-lahan kembali sadar dan menatap Cukuang Seng lagi, matanya penuh ketakutan. Pemuda berbakat seperti itu sungguh menakutkan. Benar-benar hidup di sini. Tepat ketika pemandangan itu benar-benar sunyi, dan banyak orang tercengang, tawa samar tiba-tiba terdengar, membuat ekspresi semua orang berubah. Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan melihat sosok tubuh muda muncul dari udara. Pemuda itu mengenakan gaun merah dan memiliki senyum tipis di antara alisnya. Hal yang paling menarik perhatian, tidak diragukan lagi, adalah rambut merah menyala pemuda itu. Lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah nyala api daripada rambut. Kakak senior dari sekte Liho, King Lotian. Ekspresi wajah Qiang Feng berubah dan dia berseru dengan kaget. Dia sudah sangat familiar dengan nama orang ini. King Lotian. Ekspresi Cukuang Seng sedikit meredup, dan dia membuang muka, hanya untuk melihat dua wajah familiar di samping Lotian, Hong Lier dan Senior Qin. Sepertinya aku belum terlambat. Pada saat ini, tawa keras bergema di langit, dan seorang lelaki tua kekar terlihat terbang dari kejauhan. Pemilik Gunung Maniu, Mansan. Seru seseorang, wajahnya penuh keterkejutan. Begitu Mansa datang, dia menghampiri penonton dan menyeringai. Sayang sekali kami melewatkan pertunjukan yang bagus. Suara tawa yang menyeramkan dan aneh terdengar. Dan langit dipenuhi darah lelaki tua bayangan mengenakan jubah merah muncul di dunia ini. Master Pavion dari Pavion Pembunuh Darah, Hui Hun. Banyak orang melihat sosok warna merah dengan sedikit ketakutan di ekspresi mereka. Reputasi jahat orang ini di area ini telah merasuk ke dalam tulang banyak orang, membuat orang berubah pikiran setelah mendengarnya. Sungguh menakjubkan. Di usia yang begitu muda, bahkan Qiang Feng terluka di tanganmu. Hui Hun menatap Cukuang Seng, lalu berbicara dengan aura darah yang kuat. Mendengar ini, otot-otot Cukuang Seng menegang. Aura berbahaya yang diberikan orang ini padanya jauh lebih besar dari Qiang Feng. Kultivasi ketiga orang ini mungkin telah mencapai tingkat menengah dari Rana Zotian tingkat 6. Matanya berkedip,
dengan kewaspadaan di dalam hatinya mencapai puncaknya. Tampaknya hari ini akan sangat sulit baginya untuk menyimpan jiwa seni bela diri. Tapi dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah memuntahkan apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Terima kasih.